Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andari Ramadhani dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, jurusan Manajemen, kelas Manajemen 6B, NPM 2020-01-069. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konsep akidah, mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa konsep akidah. Dalam konsep akidah ada 4 konsep, yakni yang pertama, apa itu akidah, yang kedua, ruang lingkup pembahasan akidah, yang ketiga, sumber dan fungsi akidah, dan yang keempat, prinsip-prinsip akidah. Nah, selanjutnya, sebelumnya saya akan membacakan apa itu akidah. Adapun menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya, sehingga pengertian akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nakli dan akli. Nah, kalau teman-teman sekalian bertanya apa sih itu dalil nakli dan dalil akli? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu dalil nakli. Dalil nakli dapat diartikan sebagai tanda atau bukti atau petunjuk dari ayat Al-Quran, atau bisa dikatakan sebagai dalil yang kebenarannya mutlak atau hakiki. Nah, lalu apa itu dalil akli? Apa sih itu dalil akli? Nah, dalil akli yakni dalil yang dapat dinalar oleh akal pikiran. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup pembahasan akidah. Hasan al-Banna mengatakan bahwa ruang lingkup akidah Islam meliputi 4 bagian, yakni yang pertama ada ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, sifat Allah, nama dan perbuatan Allah, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada nabuwat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah dan para rasul, mujizat rasul, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada runahiyat, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti jin, iblis, syaitan, roh, malaikat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah seperti alam basrah, akhirat, dan azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lainnya. Selanjutnya, yakni materi selanjutnya, sumber dan fungsi akidah. Adapun sumber akidah dalam Islam, yakni apa saja yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah dalam sunnahnya wajib diimani dan diamalkan oleh seluruh umat muslim. Karena seperti yang kita ketahui, sumber akidah ini dapat memberikan pedoman yang merupakan landasan seluruh ajaran Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Adapun fungsi akidah Islam, yakni fungsi dari akidah ini sendiri membentuk akhlak yang soleh dan selalu berserah diri kepada Allah di dunia sebagai modal mencapai kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yakni prinsip-prinsip akidah. Prinsip akidah dalam Islam yakni pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Esa, beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Pengakuan para nabi telah diangkat dengan pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun umatnya dalam kehidupan. Peran akidah sangatlah penting, yakni sebagai petunjuk hidup agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, melindungi diri agar tidak jatuh dalam kesesatan, menumbuhkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah, demikianlah tadi saya sampaikan beberapa materi dari konsep akidah. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Seperti yang kita ketahui, kita hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.